Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi matematika untuk SMP, yaitu materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum masuk materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, maka perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, 4 pangkat 2 dengan maksud 4 kali 4 dengan hasil 16. Yang kedua, 2 pangkat 3 dengan maksud 2 kali 2 kali 2 dengan hasil 8. Akar pangkat 2 dari 4 dengan maksud berapa pangkat 2 yang hasilnya adalah 4 dengan hasil yaitu 2. Dari beberapa contoh tersebut, kalian pasti sudah mengira bagaimana isi materi dari bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Dalam pembahasan materi, kita akan mengetahui dua hal, yaitu apa sih pangkat dan akar itu? Pangkat dalam matematika diartikan sebagai bilangan atau angka yang berada di atas bilangan yang lain. Contohnya, 5 pangkat 2 dengan arti 5 kali 5 sama dengan 25. Yang kedua, 2 pangkat 4 dengan arti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali sama dengan 16. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N dengan maksud A dikalikan dengan A itu sendiri sebanyak N kali. Yang kedua, dalam matematika akar dari X sama dengan A, di mana berlaku A pangkat N akan menghasilkan X dengan N bilangan bulat. Contohnya, akar pangkat dari 9, nilai tersebut sama dengan mencari nilai A dengan A pangkat 2 sama dengan 9, yang jawabannya 3. Kenapa jawabannya kok 3? Karena 3 pangkat 2 menghasilkan 9. Kemudian akar pangkat 3 dari 8, nilai tersebut sama dengan mencari nilai A dengan A pangkat 3 sama dengan 8. Jawabannya adalah 2. Kenapa jawabannya 2? Karena 2 pangkat 3 menghasilkan 8. Untuk 3 pangkat 2 yang menghasilkan 9 dan 2 pangkat 3 yang menghasilkan 8, bahwasanya kita menerapkan A pangkat N sama dengan X. Kemudian kita lanjut ya. Setelah kita mengetahui apa itu pangkat dan akar, kita akan membahas bilangan berpangkat, bilangan bulat. Bilangan berpangkat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilangan pangkat sederhana. Yang kedua, bilangan pangkat 0. Dan yang ketiga, bilangan pangkat negatif. Oke, kita akan membahas yang pertama ya, yaitu bilangan pangkat sederhana. Perhatikan contoh perkalian berikut. Yang pertama, 2 kali 2 kali 2. Yang kedua, 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Yang ketiga, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Yang kemudian yang terakhir, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Dari keempat contoh perkalian tersebut dapat dibuat bentuk pangkat sebagai berikut. Ini yang pertama tadi berarti kita dapat menuliskan 2 pangkat 3. Terus yang kedua, kita dapat menuliskan 3 pangkat 4. Yang ketiga, kita dapat menuliskan 4 pangkat 5.
Yang terakhir, kita dapat menuliskan 5 pangkat 6. Bentuk perpangkatan tersebut memiliki bilangan pangkat bilangan bulat positif ya ini. Pangkatnya ini yaitu positif. 3 juga positif, 4 positif, 5 positif, dan 6 positif. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Bilangan berpangkat A pangkat N dengan N bilangan bulat positif didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama halnya A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Pada bilangan berpangkatan dengan pangkat bilangan bulat memiliki sifat-sifat sebagai berikut ini. Jika A, B elemen bilangan real dan Mn adalah bilangan bulat positif, maka yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M plus N. Contohnya 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 akan menghasilkan 3 pangkat 4 ditambah 2, yaitu 3 pangkat 6. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M dikurangi N dengan syarat M lebih besar dari N. Contohnya 2 dipangkatkan 8 dibagi 2 dipangkatkan 3 sama halnya 2 dipangkatkan 8 dikurangi 2 yang menghasilkan 2 pangkat 6. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N sama halnya A dipangkatkan M kali N. Contohnya, dalam kurung 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1 sama halnya 4 dipangkatkan 2 dikali 1 yang menghasilkan 4 pangkat 2. Yang terakhir, dalam kurung A kali B pangkat N sama halnya A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, dalam kurung 2 kali 3 pangkat 2 sama halnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Yang 2 pangkat 2 kan menghasilkan 4 dan 3 pangkat 2 kan menghasilkan 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Oke, semoga kalian paham ya. Kita lanjut. Yang kedua yaitu bilangan berpangkat 0. Pada pembahasan di atas, pada bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat terdapat sifat A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N dengan syarat M lebih besar dari N. Bagaimana jika M sama dengan N? Maka A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat N kurangi N. Karena M sama dengan N, maka A pangkat M dibagi A pangkat M yang penyebutnya ini pangkatnya kita akan mengganti N ya. Terus kemudian sama dengan A pangkat M dikurangi M. Karena A pangkat M dibagi A pangkat M menghasilkan 1, maka 1 sama dengan A pangkat 0. Kita peroleh A pangkat 0 dari A M dikurangi M, yaitu yang menghasilkan M kurangi M yaitu 0. Jadi nilai pangkat 0 dari sembarang bilangan bulat selain 0 akan bernilai 1. Misalnya 7 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 2 pangkat 0 menghasilkan 1, kecuali
0 pangkat 0 itu hasilnya tak terdefinisi ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Bilangan berpangkat negatif. Simak kembali sifat berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang dari N dengan syarat M lebih besar dari N. Bagaimana jika M pangkat 0? Jika M pangkat 0, maka A pangkat 0 per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 dikurangi N. Karena A pangkat 0 menghasilkan 1, maka 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Jadi bisa dilihat bahwa jika nilai pangkat dari suatu bilangan adalah negatif, maka berlaku A pangkat N A pangkat min N negatif sama dengan 1 per A pangkat N. Dan apabila A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Sekarang kita lanjut lagi, yaitu yang terakhir, bentuk akar. Pengertian bentuk akar ialah akar-akar yang berasal dari bilangan real positif dan menghasilkan bilangan irasional. Adapun contoh bentuk akar seperti akar 2, akar 3, akar 5, dan sebagainya. Lantas bagaimana jika bentuk akarnya adalah akar 9, akar 25, dan akar 36? Akar 9, akar 25, dan akar 36 tidak termasuk dalam bentuk akar karena hasil bilangannya bukan bilangan irasional. Alasannya yang pertama, akar 9 memiliki hasil 3, tidak termasuk bentuk akar karena 3 bukan bilangan irasional, melainkan bilangan rasional. Yang kedua, akar 25 memiliki hasil 5, tidak termasuk bentuk akar karena apa? 5 bukan bilangan irasional, melainkan bilangan rasional. Yang ketiga, akar 36 memiliki hasil 6, tidak termasuk bentuk akar karena 6 bukan bilangan irasional, melainkan bilangan rasional. Kemudian apa sih pengertian bilangan rasional? Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dijelaskan dalam bentuk A per B di mana B tidak sama dengan 0 dan A B bilangan bulat. Sedangkan bilangan irasional ialah bilangan real yang pembagian hasilnya tidak dapat berhenti atau hasilnya tidak dapat dibagi lagi. Kemudian operasi hitung bentuk akar. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan bentuk akar. M akar A ditambah N akar A akan menghasilkan M ditambah N akar A. Contohnya, 5 akar 3 ditambah 2 akar 3 akan menghasilkan 5 ditambah 2, yaitu 7. Dan akarnya tetap ikut ya, berarti 7 akar 3. Yang kedua, operasi pengurangan bentuk akar. M akar A dikurangi N akar A sama dengan M dikurangi N akar A. Contohnya, 6 akar 7 dikurangi 4 akar 7 akan menghasilkan 2 akar 7. Berarti kalau dari penjumlahan tadi kita akan menambahkan yang di depannya penjumlahan ya, tapi dengan syarat yaitu akarnya sama. Begitu juga dengan yang pengurangan. Kemudian operasi perkalian bentuk akar. Jika akar A dikali akar B akan menghasilkan akar AB. Contohnya, akar 6 dikali akar 5 sama dengan akar 30. Yang kedua, jika M akar A dikali N akar A akan menghasilkan MN akar A. Contohnya, 3 akar 2 dikali 4 akar 2 akan menghasilkan 12 akar 2. Yang terakhir, operasi pembagian bentuk akar.
akar pangkat 2 dari A dibagi akar pangkat 2 dari B sama dengan akar pangkat 2 dari A per B. Contohnya, akar pangkat 2 dari 75 dibagi akar pangkat 2 dari 25 sama halnya 2 akar pangkat dari 75 dibagi 25. 75 bagi 25 yaitu 3. Berarti akan menghasilkan akar pangkat dari 3. Oke, teman-teman, semoga kalian bisa memahami sedikit pembahasan dari saya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.